bentuknya seperti apa ya. Semoga nanti bisa menjadi yang terbaik untuk kita semua. Kemudian dari ketertiban, kemarin saya menyampaikan dari ketertiban sekolah ya. Mulai sekarang ya kita sekali lagi ketertiban adalah satu bentuk atau cara untuk membentuk karakter kita yang baik. Ketertiban selalu bicara tentang waktu dan disiplin. Ya. Disiplin dan waktu itu adalah global. Jadi bisa kalian maknai dalam artian hal ini semua. Mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, sudah disiplin. Kemudian berpakaian seragam, rambut yang benar, sudah disiplin. Ya, masuk tidak terlambat, keluar tidak terlambat, sudah disiplin. Itu adalah bagian dari pembentukan yang akan kita bangun di sekolah kita. Agar pembentukan karakter itu selalu terbentuk di Sinlui 1 Surabaya ini. Kemudian terkait dengan PTM terbatas ya, saya kira apa yang terjadi atau yang sudah kita laksanakan semester kemarin sudah cukup bagus ya. Tinggal ada beberapa evaluasi, memang kemarin masih banyak teman-teman atau kita sendiri yang kadang masih bergerombol, berkumpul di pocin. Nah ini juga menjadi bahan evaluasi bagi kita ya. Kadang ada yang melepas masker dan lain sebagainya. Nah ini sekali lagi PTM nanti akan berjalan dengan baik apabila kita saling peduli. Maksudnya di sini adalah kita tidak segan mengingatkan dan diingatkan. Maka penutup saya kemarin adalah silahkan saling mengingatkan. Tidak harus petugas ketertiban atau Bapak Ibu Tatip, tidak harus Bapak Ibu guru, wali kelas atau guru karyawan atau kepala sekolah atau yang lain yang mengingatkan. Tapi kita semua harus mengingatkan. Tahu ya? Dan yang diingatkan nggak boleh marah. Dan jangan tersinggung. Sekarang ya kalau ada teman kita lama nggak ketemu, ada yang mengajak salaman. Kadang kita bingung, mau kita sambut atau tidak. Nggak disambut ya, disambut kok rawan. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya pejabat tangan. Tapi saya langsung ambil semprot. Dan itu udah nggak tersinggung. Karena sekarang sudah menjadi budaya hidup. Seperti itu. Ya, itu yang perlu Pak Setio ingatkan. Ayo kita mulai lebih berdisiplin lagi. Baik, untuk yang berikutnya tentang materi sejarah, sekali lagi sejarah di semester 2 ini waktunya sangat sempit sekali. Nanti di bulan awal Maret, ya, materi kita 3 bab ini sudah harus habis. Karena jam-jam sejarah, jam-jam IPS itu nanti akan diambil untuk persiapan penilaian-penilaian kalian di kelas 12, ujian praktek dan lain sebagainya. Ya, maka saya mencoba mengejar materi ini agar segera bisa terselesaikan. Dan apa strateginya? Ya saya mengambil bagian-bagian pokok. Dan saya akan lebih tertib lagi untuk memasukkan materi-materi di SLC. Mulai coba saya usahakan nanti malam, saya akan masukkan materi-materi di SLC agar bisa membantu kalian untuk belajar. Kemudian untuk praktek ya, karena memang harus modal studi ada ujian praktek, nanti silakan membuat kelompok saja 6 orang. Ya. Nanti saya minta proyeknya gampang saja lah, bisa kalian semua buat dengan sederhana. Ya, maksimal 6 orang. Kemudian untuk penilaian-penilaian saya masih menggunakan sistem yang sama dengan semester kemarin, yaitu dengan open book ya, itu lebih enak ya, open book dan waktu yang terbatas. Itu saja dari saya untuk persiapan atau silabus di awal semester yang kedua ini. Silakan semuanya diikuti dengan baik ya. Orang itu kalau mengikuti aturan dan tata tertib, hidupnya akan tenang. Jalannya enggak mencari celah. Kalau kita sudah melalui rel itu, jalannya pun akan terus di situ terus. Sama di aturan-aturan yang ada di sekolah kita itu kalau kalian ikuti ini dan ini tenang. Itu. Maka silahkan di sisa-sisa waktu di kelas 12 ini ikuti aturan dengan baik. Oke, dari saya itu saja. Sekarang dibuka halaman 117.
Ada 3 bab di semester ini. Ya, yang pertama kita akan belajar tentang peran pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Nah, sejak kapan peran pemuda itu di Indonesia dalam perkembangan politik? Sejak zaman penjajahan, bisa dikatakan seperti itu. Maka awal yang akan kita pelajari di sini, kita akan sedikit mundur ke belakang, yaitu kita akan menyampaikan dan mencari data mengenai gerakan pemuda pada masa kolonial, gerakan pemuda pada masa setelah kemerdekaan, dan gerakan pemuda setelah Indonesia merdeka. Jadi ada beberapa hal di sini yang perlu kalian ketahui bahwa bagaimana kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia. Karena sejak kolonialis inilah pemuda kita mulai terlibat praktis dalam politik. Sejak kapan? Sejak zaman politik etis. Ya. Tujuan utama dari gerakan-gerakan ini adalah Indonesia merdeka. Baik, coba kalian lihat halaman 122. Pastor kasih waktu sampai dengan 5-7 menit ke depan. Silakan dibaca sampai dengan politik etis. Dibaca, dicermati dulu. Nanti ada beberapa pertanyaan dari Pak Setio. Nihil ya hari ini ya.
Baik, saya kira sudah selesai ya membaca sampai dengan politik etis. Kalau belum ya nggak apa-apa, saya lanjutkan saja dulu ya, karena waktunya juga terbatas. Saya ingin tanya, Sisilia, Johanna, eh, kalau kita bicara tentang kolonial, identik dengan apa kira-kira? Eh, penjajahan. Penjajah. Christian Kevin, Iya, Pak. apa? Identik dengan apa? Penindasan. Penindasan. Johannes Marco, Ya, Pak. apa? Jadi pertanyaannya apa ya, Pak? Kurang jelas, Pak. Pertanyaannya kalau tentang kolonialis itu identik dengan apa? Eh, Ya, penjajahan, Pak. Penjajahan. Baik, dari tiga teman kalian berbicara tentang penindasan dan penjajahan. Memang ya bisa dikatakan bahwa baik itu penjajahan, penindasan, ya itu erat kaitannya dengan satu penerapan sebuah kebijakan yang ada di negara kita. Kalau kita ingat 350 tahun ya yang ada di dalam buku-buku ya, pemerintah Belanda itu datang ke Indonesia 35 tahun. Tentu saja tidak hanya memberikan suatu bentuk kebijakan, tapi dia juga punya satu tujuan. Dia pasti menginginkan sesuatu yang ada di Indonesia. Dia ingin menguasai sumber daya alam, bahkan sumber daya manusianya. Ini satu hal yang sangat terlihat datangan pemerintah Belanda di Indonesia adalah penerapan VOC atau terbentuknya VOC. Ya enggak? Sistem tanam paksa, kerja rodi, pintu terbuka, ya, ekonomi liberal, dan juga satu hal yang sangat berpengaruh bagi Indonesia adalah politik etis. Mengapa? Ya. Saya akan satu persatu dulu berikan tentang kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Yang pertama adalah VOC. Apa itu VOC ya? Ini sebelum kita melihat bagaimana peran pemuda ya, di mana peran pemuda ya di sini awalnya. Sebenarnya banyak sekali negara-negara Eropa itu yang datang ke Indonesia. Tidak hanya Belanda, tapi juga Eropa yang lain, bahkan Asia yang lain. Dia juga berdagang, dia juga berjualan. Ada yang menyebarkan agama, ada yang gospel, ada yang glory, ya, mencari kekuasaan, mencari sumber daya, emas. Ya. Nah, pemerintahan Hindia Belanda pun tidak juga ketinggalan. Maka untuk mengantisipasi dan mengumpulkan para pedagang dibentuklah VOC ini. Ya, didirikan tanggal 20 Maret 02, 1602. Adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Jadi lebih dari satu pedagang kalau perkumpulan itu. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi konflik antara satu dengan yang lain. Maka dengan demikian, dia juga memiliki harga yang sama, standar yang sama. Dan tujuan utamanya adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara, di negara kita ini. Jadi ini yang menarik, bahwa kebijakan-kebijakan ini VOC dalam artian di sini ingin menguasai tidak hanya perdagangannya, tapi juga hasil buminya. Karena apa? Hasilnya juga harus dijual di sini. Jadi seperti ini. Kembali ya. Apa tujuan utamanya adalah menghindari persaingan tidak sehat, memperkuat posisi Belanda
dalam menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa lain maupun bangsa Asia, dan juga membantu pemerintah Hindia Belanda Pusat dalam mengais dana, mengumpulkan dana. Nah, dalam perjalanannya bahwa VOC itu memiliki hak kuasa mutlak dari pemerintah Hindia Belanda Pusat, hak yang sangat istimewa di wilayah jajahannya. Dia punya hak untuk memonopoli, dia hak mencetak uang sendiri, mengedarkan uang sendiri, mengangkat dan memberhentikan pegawainya. Jadi memang yang ada di Indonesia ini diberikan kekuasaan yang sangat besar dari pemerintah pusat Hindia Belanda, menyatakan perang, ya, ini adalah hak-hak yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri dan berhasil menguasai wilayah ini, termasuk Batavia. Ada beberapa politik yang dijalankan dalam memenuhi kebutuhan VOC, terutama dengan ekonomi. Bisa nanti kalian cari ya di buku paket arti-arti dari kontingentan, ekstirpasi, dan pelayaran Hongi. Nah, setelah melihat perjalanan tadi, kita tahu bahwa VOC itu sungguh sangat mengalami sebuah perkembangan yang luar biasa. Dia menguasai segala hal di Indonesia dalam bidang ekonomi. Tapi, dia juga mengalami sebuah kemunduran. Mengapa? Ya ini, para pegawai yang korupsi, ya, hasil yang tidak menentu, ya, persaingan dagang dari Inggris, EIC. Jadi memang apa yang terjadi pada waktu itu memang Belanda betul-betul ingin menguasai wilayah kita. Ini tentang VOC. Nanti data-data ini saya berikan di SLC ya, biar cepat. Yang kedua, saya akan berikan tentang politik etis. Dari hasil yang kalian baca, saya ingin tanya lagi. Eugenia Indrawan, ya. Apa itu politik etis? Politik yang digagas dari bukunya Doris Dekker itu ya, Nah, tentang memajukan pendidikannya di Indonesia. Kayak memajukan haknya Indonesia pada pemerintahan Belanda itu. kira-kira latar belakangnya apa? Belakangnya itu saya kurang ingat sih Pak. Oke. Cecilia Evelyn, Iya, Pak. kira-kira latar belakangnya apa? Karena ada beberapa tokoh humanis dari kelompok sosial demokrat Belanda yang prihatin sama keadaan Indonesia. Jadi mereka mau kayak memajukan kesejahteraan masyarakat di wilayah jajahan gitu, Pak. Oke, bagus. Ya, politik etis, ya, Cecilia tadi yang sampaikan ya. Politik etis adalah politik balas budi. Politik balas budi yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Latar belakangnya adalah kelompok sosialis di Belanda yang merasa kasihan melihat rakyat kita selama 350 tahun tidak dapat apa-apa. Ini selama 350 tahun ya. Coba dibaca sebentar ini ya. Catat. Sebentar.
Oke, maaf ya. Jadi latar belakangnya adalah di sini. Ya. Coba kalian baca bahwa dari keenam ini, ya, selama 360 tahun Indonesia tidak pernah ada yang, ya, sistem tanah paksa menimbulkan penderitaan bagi rakyat kita. Sistem ekonomi liberal tidak memperbaiki kesejahteraan rakyat. Jadi secara tidak langsung bahwa penjajahan Belanda itu masih menggunakan ini ternyata, masih dengan hati. Nah, masih diberi sisa-sisa di sini. Maka diberikanlah, diberlakukanlah, dijalankanlah yang namanya politik balas budi atau politik etis. Yang 3 kebijakan utamanya adalah berbicara tentang irigasi atau pengairan. Yang kedua adalah tentang imigrasi atau kependudukan. Yang ketiga adalah edukasi. Nih. Melancarkan kritik terhadap keadaan yang serba merosot di Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi. Jadi, diterapkan 3 hal inilah yang nanti akan mendukung sistem perekonomian di Indonesia. Lalu bagaimana pelaksanaannya? Jelas bahwa pemerintahan yang terjadi di Indonesia oleh Hindia Belanda waktu itu adalah terpusat di wilayah Pulau Jawa. Sebelum tahun 1900, pemerintah di Nusantara dilakukan secara sentralisasi, seluruh jalannya pemerintahan dilakukan oleh Menteri Jajahan, dan pusat pemerintahan yang ada adalah di negeri Belanda. Untuk pusat di wilayah Indonesia sendiri adalah Jawa. Nah, bagaimana dengan 3 kebijakan yang utama tadi? Irigasi. Mengapa irigasi menjadi sangat penting? Adalah sebagai sarana pertanian yang bisa mensupport hasil yang cukup bagi pemerintah kolonial. Dari sisi positif di sini, dampak positif bagi negara kita adalah kita mengenal sebuah sistem pertanian yang baik. Kita mengenal jenis tanaman yang punya nilai jual, yang berkelas di Eropa, yang punya nilai ekspor tinggi. Ya, yang mempunyai nilai ekspor tinggi. Lalu kebijakan yang kedua adalah tentang emigrasi atau transmigrasi. Dampak positif dari kebijakan ini adalah kita mengenal sistem kependudukan yang baik sampai sekarang. Mengapa transmigrasi di sini adalah perpindahan yang pada waktu itu Jawa, khususnya Madura dan Jawa ini sudah sangat penuh. Maka harus segera untuk dipindah. Dan sistem ini juga berlaku kan sampai sekarang. Irigasi, edukasi. Kebijakan utama yang ketiga adalah edukasi. Nah, dari sinilah, walaupun edukasi atau pendidikan ini berkembang di Indonesia, dijalankan dalam politik etis ini, dia hanya berlaku untuk kelompok-kelompok tertentu, golongan priayi sendiri. Maka dari kelompok yang sedikit tadi, maka muncullah kelompok-kelompok elit intelektual yang mulai berpendidikan dan sadar, ini dampak positifnya, bahwa kita dijajah. Nah, dengan kelompok elit yang sadar itulah pergerakan-pergerakan dan organisasi-organisasi kemerdekaan muncul untuk melawan kekuasaan kolonialis. Maka inilah saya berikan mengapa politik etis menjadi dasar utama dalam pembelajaran ini. Karena memang semua diawali oleh kelompok-kelompok elit baru tadi, intelektual baru, pemuda tadi, yang mulai belajar dalam masa politik etis.
Disitulah kelompok pemuda mulai terlibat dalam politik dan pertahanan di Indonesia. Dari politik etis kita juga mengenal sebuah tata peradilan yang baik di Indonesia. Nah, tapi politik etis tetap mengalami kegagalan. Mengapa? Karena bagaimanapun, apapun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial pasti menguntungkan kolonial. Kita hanya mendapat sebagian kecil saja. Itu sudah puji Tuhan. Sejak pelaksanaan sistem ekonomi liberal, Belanda mendapat keuntungan yang besar. Tingkat kesejahteraan ekonomi tetap rendah. Kita tetap menjadi buruh. Yang kedua, hanya sebagian kecil kelompok kaum pribumi yang memperoleh keuntungan kedudukan pendidikan bahkan dalam masyarakat kolonial. Ini. Pegawai negeri dari golongan pribumi hanya digunakan sebagai alat untuk menghubungkan antara Belanda dengan rakyat. Kembali lagi ke sistem monopoli yang berjalan di sini. Jadi seperti itu bahwa ternyata sistem ekonomi ini jelas-jelas mengubah tatanan politik kita. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, silakan Pak Setio kasih waktu 5 menit ya untuk membuat kelompok ya. Kelompok tugas, tolong buat yang baik. Ini nanti akan masuk ke dalam nilai-nilai yang ada, termasuk nilai praktek sejarah nanti ya di situ ya. Silakan dibuat yang baik. Saya kasih waktu 5 menit ke depan. Pak, saya mau tanya tentang sejarahnya politik etis ini. Indonesia dijajah sejak tahun 1995-an ya, kalau dihitung dari 350 tahun dari 1945. Tapi kenapa baru di tahun 1830 ini tuh baru politik etis itu diperbesarkan lah, intinya seperti itu. Apakah tidak ada maksudnya perlawanan-perlawanan atau kayak tokoh-tokoh humanis Belanda atau Indonesia lainnya itu yang kalau Indonesia mungkin tidak ada, tapi kalau Belanda kenapa kok tidak ada yang mulai memaparkan politik etis ini sejak awal-awal sejak tahunnya itu? Oke, siapa tadi yang tanya? Bagus sekali. Politik etis nggak dari dulu diterapkan ya? Iya. Oke, luar biasa. Christopher Agung ya. Oke, politik etis ya. Kalau saya boleh menyimpulkan, politik etis adalah politik yang bisa saya katakan berpengaruh besar bagi negara kita. Latar belakangnya apa? Ya. Sebenarnya kalau penjajah itu sudah mendapat satu kenyamanan dan kenikmatan dalam satu wilayah, dia harusnya mengabaikan ini. Dia hanya memikir keuntungan sebenarnya. Tapi apa yang dipikirkan oleh pemerintah pusat Hindia Belanda di sana adalah mengapa penjajahan itu terus-menerus menjadikan kekayaan kita itu melemah. Bangsa kita sendiri semakin rendah secara martabat ya di sini secara ekonomi. Nah, dari sinilah muncul pemikiran-pemikiran itu yang keluar. Atau ada kemungkinan juga menurut saya adalah ini strategi sebenarnya, strategi Belanda agar Belanda tetap diterima di Indonesia. Ya, analisa-analisanya seperti itu. Kalau dia terus menjajah, pasti akan melawan kita. Ya kan? Tapi dengan dilontarkan seperti ini,
diberi ruang seperti ini, kita paling tidak akan membuka ini. Jadi mengapa tidak sejak awal? Kalau sejak awal diberikan ini, Belanda tidak 350 tahun, Belanda langsung keluar. Otak kita sudah cerdas semua, nah, bahaya. Ini pun kalau tidak mendapat kritikan dari pemerintah pusat ya, dari golongan sosialis, saya kira pemerintah Belanda di Indonesia juga tidak akan menggelontorkan politik ini sebenarnya. Ya, jadi dia kenyamanan dengan apa yang mereka dapat di Indonesia. Ini, ya. Jadi analisa saya adalah jelas ini tidak digelontorkan atau dimunculkan di awal-awal Belanda menjajah di Indonesia. Jadi pasti menjelang pertengahan atau akhir dari pemerintahan Belanda di Indonesia. Seperti itu ya, aku ya. Oke. Yang lain? Yang jelas bahwa irigasi, emigrasi, edukasi ini sungguh sangat berpengaruh bagi negara kita sampai sekarang. Ya enggak, tentang irigasi pertanian. Kita bisa mengelola pertanian yang baik loh sampai sekarang. Walaupun tetap petani itu ya selalu menjadi yang terlemah. Kalau kemarin waktu liburan ya, ini cerita. Bapak saya kan petani. Dia mengolah tanah itu hampir 3.000 meter. Saya sempat membantu yang 1.000 meter. Punggung ini terasa berat sekali. Ya. Tapi mengapa harga yang dihasilkan oleh petani itu cukup murah? Maksudnya harga adalah hasil. Sedangkan contoh pupuk, saya sekalian membelikan pupuk waktu itu. Yang tidak bersubsidi itu 450 sampai 550 per sak. Yang bersubsidi adalah 150.000. Siapa yang dapat bersubsidi? Orang yang betul-betul memiliki tanah. Kalau buruh, dia nggak dapat harga subsidi. Dia boleh membeli hanya kapasitas 35 kilo. Dan dia harus memilih yang tidak bersubsidi harga 550, harga panennya piro. Ya. Sebenarnya kalau kita melihat petani kita itu belum mapan ya, belum mapan secara penghasilan karena nilai jualnya sangat rendah. Padahal bagaimana cara mengolah ya, yang namanya petani itu sangat berat. Dulu sebelum saya ke Surabaya sering membantu ya, tapi setelah sekitar 16 tahun di sini wes beda ternyata. Tenaga fisik itu sudah beda. Tapi bapak saya yang usia hampir 81, dia mencangkul itu masih dengan ringannya dia mengayunkan tangannya. Saya 10 kali ayunan, pegel kabeh. Itulah bedanya ya. Jadi itulah tentang petani kita. Tapi bagaimanapun dengan peninggalan kolonial ini betul-betul bisa membuat petani-petani kita itu berpikir, oh ini saatnya menanam ini, saatnya menanam ini. Sudah ada masanya sendiri, musimnya sendiri dan sudah terhitung sendiri. Ini, oh ini musim kemarau, ini harus nanam ini musim ini harus nanam ini. Tuh, ya. Kemudian yang kedua tentang pendidikan. Disadari atau tidak, gedung sekolah kita ini adalah satu bentuk peninggalan kolonialis. Yang setelah pergeseran kolonialis ke Jepang ini menjadi tentara atau tempat atau kantor polisinya Jepang. Maka di depan itu disebut dengan jalan apa? Polisi istimewa. Ya. Kita tidak boleh seenaknya mengubah bangunan depan itu, karena bangunan depan itu sebagai bentuk bangunan cagar budaya. Ya. Jadi inilah politik etis. Di satu sisi membangun kita walaupun sedikit, di
Di satu sisi memperkuat pemerintah kolonial. Tuh. Oke, 5 menit selesaikan dulu kelompoknya ya. Dibagi yang adil.